Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini saya mau bikin suikiao ya. Ini buat isiannya saya pakai daging sapi, sama biasanya saya pakai kucai begitu ya. Jadi kalian bisa coba ini ya. Yang biasanya pakai bikin suikiao itu menggunakan daun bawang aja sama bumbu-bumbu bawang putih jahe seperti itu. Kita bisa tambahin daun seledri ya. Daun seledri itu bagus, daun seledri yang kecil, bukan daun seledri yang stik ya. Kita potong halus seperti kita biasa motong daun bawang untuk campurannya. Ini sangat bagus, kalian bisa coba. Ini wangi juga, rasanya enak kalau pakai batangnya itu. Daunnya kita buang kalau bisa kita itu, karena kan yang seledri yang kecil itu kan batangnya aja yang ukurannya kecil, jadi kita ambil batangnya aja, daunnya kita buang. Kita haluskan lalu kita pakai dicampurkan ke daging ini ya. Itu lebih banyak, itu lebih bagus. Jadi yang bagus itu direbus dulu, tapi jangan lama-lama. Setelah direbus baru kita potong, kita iris. Setelah itu baru kita peras, kita buang airnya. Setelah itu kita cincang kembali dengan daging beserta batang bawang dan jahe, bumbu yang lainnya lah ya, sesuai selera kalian, untuk biar bisa menyatu di sini adonannya ya. Terus kemudian kalau bisa, kalau mendapatkan kualitas yang bagus itu dagingnya benar-benar cincangannya halus. Kenapa saya merekomendasikan untuk agar halus? Itu nanti dia bisa kayak bakso itu kalau sampai bisa halus gitu. Nah, jadi kenyalnya juga dapat, nggak terlalu ambiar gitu ya. Jadi nanti pokoknya enak lah itu. Kalau untuk bumbu-bumbu lainnya kalian sudah tahu lah, bumbu micin apa segala macam itu dikasih minyak ya, kalian sudah tahu ya. Sebab saya kasih tahu ya, karena ya bagi para pemula ya mohon maaf. Untuk para senior yang sudah paham ya mohon silahkan Anda skip apabila informasi ini sudah Anda miliki, atau informasi yang masih basi itulah ya. Tapi ini sebenarnya lebih untuk ke pemula ya. Informasi ini lebih ke pemula. Jadi kita belajar pelan-pelan untuk menghasilkan rasa yang benar-benar enak gitu, dinikmati gitu. Enggak cuman enak-enak aja terus, enggak seperti suikiao biasa gitu kan untuk menunya ini. Jadi dia ada rasa kenyalnya gitu kan, tanpa ada menggunakan tepung atau menggunakan aci gitu ya. Kenyalnya itu asli benar-benar dari daging. Kalian juga bisa menggunakan telur dengan kucai ya, telur sayur itu ya, sayurnya itu daun kucai, itu juga bagus. Paling sering digunakan suikiao seperti itu ya, antara telur kucai dan daging sapi seperti itu. Makanan-makanan simple seperti ini memang tidak terlalu sulit untuk kita membuat ya. Namun alangkah baiknya kalau kita bisa menikmati rasa daripada suikiao ini, rasanya enak. Nah seperti itu, dengan sajiannya yang satu porsi itu hanya sedikit ya. Kalau di restoran itu hanya 10 biji. Nah maka dari situ kita mengusahakan jika satu porsi 10 biji, alangkah baiknya kalau kita menggunakan komposisi dan bahan-bahan yang berkualitas dan pas tentunya, maka hasilnya akan lebih baik ya. Akan mendapatkan ya, kalau kita berjualan ya sudah pasti kita mendapatkan pelanggan yang lebih, karena mereka merasakan oh ternyata selama kita makan suikiao di mana-mana ternyata di sini lebih enak, nah gitu. Jadi
setidaknya dari mulut ke mulut, dan pasti mereka akan memberitahu, oh yuk kita makan suikiao di sana tuh, karena di sana itu enak bikinnya, seperti itu kan, beda rasanya, kalian bisa coba. Nah seperti itu. Kalau untuk usaha jualan ya seperti itu ya, untungnya kita bisa mendapatkan konsumen baru ya, begitu ya. Jadi tambah rame begitu ya. Intinya kita nggak usah terburu-buru, dan kita mau berkarya gitu kan, mau mencoba, oh bagaimana sih enaknya, oh kalau sudah enak ini harusnya gimana sih kan, begitu kita bisa membedakan kualitas. Kita pernah makan suikiao yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, nah akan kita bisa membedakan seperti itu. Seperti halnya membuat mie ya gitu, karena banyak itu penjual mie di mana-mana itu, di pinggir-pinggir jalan gitu kan, banyak penjual mie. Nah kalian bisa juga kalau ingin membuat mie, nah hasilkan lebih enak dari mereka. Nah seperti itu. Apa tujuannya ya, seperti itu tadi, kita bisa mendapat tamu yang lebih begitu kan, konsumen bertambah, seperti itu. Asalkan kita mau, pasti ada jalannya ya, karena yang enak itu, merasa enak itu, Anda sebenarnya bisa membuat yang lebih enak kalau kamu mau berusaha gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai pelaris apa-apa sebenarnya. Kebanyakan yang saya perhatikan untuk di restoran-restoran, untuk di kedai-kedai biasa pinggir jalan itu, mereka itu membuat ya, memang benar-benar menu itu memang sudah mungkin turun temurun, dan udah di proses, udah diuji. Cuman kalau kalian bisa membuatnya lebih baik lagi dari mereka, itu kan suatu hal yang baik, suatu hal yang bagus begitu loh. Maksudnya kalau kalian ikut seperti itu kan sudah pembuatannya terlihat cepat gitu kan, mereka sudah memakai kira-kira jadi gimana ya, dengan jumlah besar, terus mereka adon segitu cepatnya karena memang udah ditakar bumbunya seperti itu ya. Cuman kan kalau kalian mau bikin yang lebih lagi, nah disitu mereka juga pasti kualitas kalian pasti lebih bagus. Rekomendasi buat kalian semuanya yang mau punya usaha kuliner, yang kuliner simple ya, untuk makanan, untuk ya yang diminati kalangan muda, itu kebanyakan ya mungkin mie, goreng-gorengan yang seperti sosis, bakso goreng, nah seperti itu. Kalian kalau bisa boleh mencoba membeli apabila ingin menjual salah satu makanan ya, boleh kalian mencoba, kalian membeli di mana yang rame, dan kalian bisa membandingkan hasil kalian sama hasil beli itu, rasanya kualitasnya itu kalau bisa Anda membuat lebih dari mereka, seperti itu. Jadi kenapa sih rasanya seperti ini tapi kok rame, nah kan gitu, berarti kalau saya bikin lebih enak lagi, terus lebih murah, dan jumlahnya atau porsinya itu lebih banyak, mungkin kan lebih dari itu. Nah seperti itu, polanya seperti itu. Dan terkadang itu kebanyakan sekarang ini ya, makanannya itu sederhana dan rasanya itu aduh bener-bener mengecewakan, karena itu saya sering ya seperti itu. Cuman dia menang di tempat, nah tempatnya bagus, bersih begitu kan, itu kalangan muda paling seneng itu. Kalau untuk rasa, aduh saya sendiri kalau untuk merasakan itu jujur-jujur aja, rasanya bener-bener aduh nggak enak lah, kurang bagus, sederhana. Nah cuman menangnya di tempat, nah seperti itu. Jadi jangan kalah aja kita, walaupun kita tempat nggak seberapa, cuman kita rasa berkualitas begitu saja. Memang itu sedikit agak lama pertumbuhannya ya,
cuman itu sudah pasti kalau memang benar-benar rasamu itu rasa bikinannya atau kualitas bikinan makanannya itu bagus, baik, enak, pasti dicari orang seperti itu. Beda dengan saya perhatikan juga untuk makanan-makanan sekarang ini kan, wah tempatnya bagus, mewah, banyak, rame, rasanya nggak enak. Itu rame, tapi saya bisa hitung berapa hari kedai itu rame ya, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah setelah itu akan surut terus begitu. Karena apa ya? Karena itu tadi, selain tempatnya bagus, terus mungkin di awal-awal itu banyak diskon, banyak segala macam lah ya mungkin. Nah walaupun rasanya nggak enak, tapi makin kesini kan orang tahu. Nah seperti itu, mereka bosan bukan ke tempat lagi. Oke lah kalau tempat itu mungkin mereka pada seneng sih kalau tempat baru, cuman itu nggak bisa jadi patokan, karena mereka nikmati itu makanannya ya. Yang kedua itu memang dari tempat, lokasinya yang bersih, yang bagus seperti itu. Cuman disitulah setelah itu mereka akan tahu, oh iya, mereka akan merasa tidak akan nyaman ketika menikmati makanannya itu yang begitu-begitu saja ya, rasanya ya sudah kelihatan kurang menarik. Nah seperti itu, banyak hal yang perlu dipetik untuk selama bekerja ya. Selama saya ikut bekerja di restoran itu banyak sekali ya, karena selain dari kualitas bahan makanannya yang harus bersih dan potongannya yang harus bagus, kualitas masakannya juga nggak terlalu mateng, dan rasanya juga nggak harus hambar setelah dingin hambar begitu, enggak ya. Kita benar-benar belajar, yang saya pelajari itu, oh ternyata dalam restoran itu mereka mengolah makanan ketika tamunya sudah datang. Nah kenapa seperti itu? Karena makanannya itu masih hangat dan bumbu-bumbunya itu masih benar-benar terasa di daging itu ya. Beda lagi dengan kualitas jika dagingnya atau olahannya itu sudah dingin. Nah itu beda lagi. Nah disitulah kuncinya juga termasuk. Dan perlu yang Anda ingat, jangan melebihi terlalu banyak menu sekalipun itu enak. Karena enaknya apapun, kalau Anda berlebihan dalam satu porsi itu juga membuat mereka bosan. Nah jadi kalau bisa kurang, nah begitu, cuman jangan kurang-kurang banget, begitulah, kita sesuaikan. Oke, segitu dulu informasinya.